Halo semua, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa ngobrol sama komputer dan ngajarin dia buat mikir, buat milih gitu. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya, yaitu gimana cara ngajarin komputer buat bikin keputusan, persis kayak kita manusia. Yuk kita mulai. Coba deh waktu lagi seru-serunya main game, tiba-tiba muncul tulisan "You win". Pernah mikir nggak kok gamenya bisa tahu ya kita menang? Atau waktu mau daftar akun online, terus ada peringatan, umur Anda belum cukup. Kok sistemnya bisa tahu? Tenang, ini semua bukan sihir loh, ada logikanya. Nah, rahasia di balik semua itu namanya logika percabangan. Kerennya namanya. Intinya sih, ini adalah cara kita ngasih perintah ke komputer. Semacam, komputer, kalau kejadiannya A, kamu lakukan ini ya. Tapi kalau kejadiannya B, lakukan yang itu. Simpel kan? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas konsep keren ini. Oke, ini dia rute kita hari ini. Kita bakal mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu logic if. Ini buat keputusan tunggal. Kalau udah jago, kita naik level ke if else. Ini buat kalau ada dua pilihan. Abis itu, kita bakal kenalan sama elif. Ini jagoannya kalau pilihannya banyak. Terakhir, kita bakal gabungin semua ilmunya dalam sebuah studi kasus. Siap? Oke, kita mulai dari fondasi paling dasar ya, yaitu logika if. Anggap aja ini adalah gerbang keputusan pertama. Konsepnya super simple, cuma ada satu syarat. Dan kalau syarat itu terpenuhi, komputer bakal ngelakuin satu aksi. Itu aja. Coba bayangin deh keputusan kita sehari-hari. Misalnya, jika hari ini hujan, maka saya bawa payung. Udah, gitu aja. Simple banget kan? Hari ini hujan, itu syaratnya. Bawa payung, itu aksinya. Terus, kalau ternyata nggak hujan gimana? Ya nggak ngapa-ngapain, komputer bakal cuek aja sama perintah bawa payung itu, dan langsung lanjut ke kerjaan berikutnya. Nah, kalau diubah jadi bahasa Python, bentuknya jadi kayak gini. Ada beberapa hal yang wajib banget diperhatiin. Pertama, ada kata if. Terus, kondisinya atau syarat yang mau kita cek. Dan yang paling penting, diakhiri dengan tanda titik dua. Nah, perintah yang mau dijalanin kalau syaratnya benar, itu harus ditulis agak menjorok ke dalam. Ini namanya indentasi. Ini tuh cara kita bilang ke komputer, perintah ini tuh punyanya si if ya. Yuk kita lihat contoh benerannya. Anggap kita punya variabel namanya nilai, isinya 80. Terus KKM sekolah kita itu 75. Nah, kita bikin deh kondisinya. If nilai greater than or equal to 75, ini sama aja kayak kita nanya ke komputer, bener nggak sih nilai 80 itu lebih gede atau sama dengan 75? Kalau komputer jawab iya, benar, dia bakal langsung ngejalanin perintah di bawahnya, yaitu nampilin tulisan nilai memenuhi KKM. Penasaran nggak sih gimana isi kepala komputer pas ngejalanin ini? Gini alurnya. Pertama dia lihat, ada variabel nilai, isinya 80. Kedua, dia mulai mikir, ada pertanyaan nih, apakah 80 lebih besar atau sama dengan 75? Ketiga, dia dapat jawabannya. Yap, benar. Dalam bahasa komputer, ini disebut true. Nah, karena jawabannya true, dia langsung lanjut ke langkah keempat. Oke, laksanakan perintah. Tampilkan pesan di layar. Oke, keren. Logika if udah di tangan. Tapi, gimana kalau kita butuh rencana B? Maksudnya, gimana kalau syaratnya nggak terpenuhi? Tapi kita nggak mau komputer diam aja. Kita mau dia ngelakuin hal lain. Nah, disinilah pahlawan kita berikutnya muncul. If else. Kita balik lagi ke analogi nilai tadi. Coba dengerin ini. Jika nilai kamu di atas KKM, maka kamu lulus. Jika tidak, maka kamu remedial. Nah, kerasakan bedanya? Sekarang tuh pasti ada hasilnya. Nggak ada lagi ceritanya komputer diam aja. Pilihannya cuma dua, lulus atau remedial. Pasti salah satu. Strukturnya pun nambah dikit nih. Setelah blok if yang tadi, kita tambahin else diikuti titik dua. Anggap aja si else ini kayak jaring pengaman atau jalan alternatif. Jadi kalau kondisi di if ternyata salah atau false, program nggak bingung. Dia bakal otomatis loncat ke blok else dan ngerjain apapun perintah yang ada di situ. Ini dia contoh paling klasik dan sering banget dipakai. Ngecek bilangan ganjil atau genap. Kita cek kondisinya. If angka persen 2 sama dengan 0, tanda persen ini bukan persen biasa ya. Ini namanya operator modulo, artinya sisa bagi. Jadi kita nanya ke komputer, kalau angka ini dibagi 2, sisanya 0 nggak? Kalau iya, ya udah pasti itu bilangan genap. Kalau enggak, nah itu tugasnya si else, yang langsung bilang, berarti ini pasti bilangan ganjil. Jadi intinya gini, anggap aja ini pertigaan jalan. Komputer cuma perlu ngecek satu rambu, yaitu kondisinya. Kalau rambu itu bilang benar, komputer belok ke jalur if dan nampilin genap. Tapi kalau rambunya bilang salah, dia nggak punya pilihan lain. Dia harus belok ke jalur else dan nampilin ganjil. Nggak mungkin tersesat, pasti salah satu jalur ini yang dilewatin.
Oke, siap buat naik level lagi? If, udah. If, else, udah. Terus gimana kalau pilihannya bukan cuma dua? Gimana kalau ada 3, 4, atau bahkan selusin pilihan? Nah, untuk kasus yang lebih rumit kayak gini, kita butuh senjata andalan yang namanya elif. Pasti kita semua akrab lah ya sama nilai huruf di rapor. Logikanya kan gini, kalau nilaimu di atas 90, kamu dapat A. Terus kalau di bawah 90, jangan nyerah dulu, cek lagi. Nilainya di atas 80 nggak? Kalau iya, dapat B. Kalau nggak juga, cek lagi. Di atas 70, dapat C. Gitu terus. Nah, proses cek lagi, cek lagi inilah yang disebut logika percabangan bertingkat. Nah, di Python, kita nggak perlu nulis panjang-panjang cek lagi jika. Ada cara yang lebih singkat dan keren, yaitu pakai elif. Ini tuh singkatan dari else if. Enaknya, kita bisa nambahin elif ini sebanyak yang kita mau buat ngecek kondisi-kondisi lainnya. Dan biasanya di paling bawah kita kasih else sebagai pilihan pamungkas buat nangkep semua kemungkinan yang nggak masuk di if atau elif di atasnya. Yuk kita intip kodenya. Penting banget buat diingat, komputer itu ngeceknya urut dari paling atas ke bawah. Contoh, kita masukin nilai 95. Pertama dia cek, if nilai lebih dari 90. Wah bener nih, 95 kan lebih dari 90. Langsung dia akan nampilin huruf mutu A. Dan selesai, misinya udah tuntas. Dia nggak akan peduli lagi sama elif-elif yang ada di bawahnya. Hemat waktu kan? Nah, ini aturan paling krusial, the golden rule. Urutan itu penting banget. Coba bayangin kalau kita salah urutan. Misalnya kita taruh if nilai lebih dari sama dengan 70 di paling atas. Terus kita masukin nilai 95. Komputer ngecek, apakah 95 lebih dari sama dengan 70? Bener, ya udah dia langsung cetak C, terus berhenti. Padahal harusnya kan dapat A. Kacau kan? Makanya kita harus selalu mulai dari syarat yang paling ketat atau paling tinggi dulu. Oke, teori cukup. Sekarang waktunya kita gabungin semua kekuatan yang udah kita pelajari. If, elif, dan else. Kita akan pakai semua senjata ini buat mecahin satu masalah nyata dalam sebuah studi kasus. Anggap aja ini ujian akhirnya. Coba bayangkan, Anda sekarang seorang programmer handal. Anda dapat tugas penting, bikin sistem seleksi otomatis buat ekskul robotik yang paling diincar di sekolah. Tantangannya adalah, program buatan Anda harus bisa nentuin siapa yang lulus dan siapa yang enggak, secara adil dan otomatis, hanya berdasarkan aturan yang dikasih. Nah, ini dia peraturannya. Aturan nomor 1, ini aturan mati. Kalau ada satu aja nilai tes di bawah 50, auto gagal. Nggak pakai nawar. Ini jelas bakal jadi if kita yang paling pertama. Kalau aman dari aturan itu, baru deh kita lanjut ke aturan kedua, pakai elif berantai buat nentuin predikat kelulusan dari nilai rata-rata. Oh, dan ada bonus nih. Ada aturan ketiga buat ngasih rekomendasi khusus yang bisa kita selipin di dalam logikanya. Sekarang, lihat deh dua hasil yang beda banget nih. Padahal programnya sama. Yang kiri, nilainya bagus-bagus semua. Programnya dengan pinter ngecek rata-ratanya dan ngasih predikat lulus dengan sangat baik. Plus dapat rekomendasi khusus. Keren. Nah, lihat yang kanan. Nilai lain sih oke, tapi ada satu nilai praktek yang cuma 45. Program kita langsung nangkep ini. Sesuai aturan pertama, dia langsung bilang tidak lulus. Titik. Nggak perlu repot-repot ngitung rata-rata. Tuh kan, logikanya jalan. Jadi apa sih intinya? Intinya adalah ketiga kata kunci ini, if, elif, dan else, itu ibarat Lego buat programmer. Mereka adalah balok-balok dasar yang bisa kita susun. Dan kalau kita nyusunnya dengan benar, kita bisa bangun program dengan aturan yang super rumit. Program yang seakan-akan bisa berpikir dan ngambil keputusan sendiri. Keren banget kan? Nah, sebelum kita selesai, saya punya tantangan kecil buat Anda. Coba deh, mulai sekarang perhatiin sekitar Anda. Waktu di jalan, lihat lampu lalu lintas. Waktu di toko, lihat aturan diskon, atau bahkan keputusan simpel yang Anda buat tiap pagi. Coba pikirin, aturan ini kalau dijadiin kode if, elif, else, kira-kira bakal kayak gimana ya? Coba deh, pasti seru. Selamat berpikir, dan sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.